Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil PPT yang kami buat tentang substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naisa Nurhani, nomor absen 18 dari kelas 10D. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dari kelas 10D nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Nurul Serliana, absen 22 dari kelas 10D. Perkenalkan, nama saya Raudatul Inayah, nomor absen 24 dari kelas 10D. Perkenalkan, nama saya Rizka Rianti, nomor absen 26 dari kelas 10D. Perkenalkan, nama saya Selina Aulia Najwa, nomor absen 28 dari kelas 10D. Berikut penjelasan dari kami tentang materi substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa sih Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq merupakan Khulafaur Rasyidin pertama. Beliau dilahirkan di Mekah tahun 573 Masehi dari keturunan Bani Tamim. Ayahnya bernama Utsman bin Umar atau dikenal dengan nama Abu Quhafah, dan ibunya bernama Ummul Khair Salman bin Sahar. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah atau Abdul Ka'ab. Setelah masuk Islam, beliau bernama Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Lalu Rasulullah SAW mengganti namanya dengan Abu Bakar. Gelar As-Siddiq diberikan karena sifatnya yang selalu membenarkan segala hal yang datang dari Rasulullah SAW dengan kepercayaan tinggi. Hal tersebut dibuktikan setelah peristiwa Isra Mi'raj. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pertama. Abu Bakar memimpin umat dalam kurun waktu 2 tahun lebih 3 bulan, sehingga beliau menjadi tokoh Khulafaur Rasyidin dengan masa jabatan paling pendek. Di akhir hidupnya, beliau menderita sakit keras dan tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah bertepatan dengan 12 Agustus 634 Masehi. Beliau meninggal dunia pada usia 63 tahun. Nah, pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW wafat, terjadi perdebatan antara kaum Ansar dan Muhajirin mengenai pemimpin umat Islam. Kemudian Abu Bakar mencoba menengahi perdebatan tersebut dan mengusulkan 2 orang sahabat, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun keduanya menolak dan mengusulkan Abu Bakar untuk menggantikan Rasulullah SAW. Semua yang hadir saat itu langsung menyetujui, dan secara resmi beliau menjadi khalifah pertama yang memimpin umat Islam setelah Rasulullah SAW. Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah pertama tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Ketika Abu Bakar menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW, banyak suku Arab yang murtad atau keluar dari agama Islam. Secara garis besar, penyebabnya dibagi 2 kelompok sebagai berikut. Kelompok pertama, mereka yang murtad melanggar syariat Islam dengan tidak mau membayar zakat. Kelompok kedua, mereka yang menolak ajaran Islam seluruhnya dan muncul pendusta yang mengaku sebagai nabi. Beberapa nabi palsu tersebut antara lain Tulaihah Al-Asadi, Saja'ah binti Al-Haris, Musailamah Al-Kadzab, dan Aswad Al-Ansari. Selanjutnya adalah substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, bidang agama. Ujian terberat yang dihadapi Abu Bakar di awal memerintah adalah kaum muslimin yang murtad, tidak mau mengeluarkan zakat, dan munculnya para nabi palsu. Dalam menghadapi kaum pemberontak ini, beliau mengirim surat dengan maksud menyadarkan mereka kepada jalan yang benar. Tetapi para pemberontak ini tetap membangkang sehingga Abu Bakar memerangi atas izin Allah SWT dan dapat mengatasinya. Langkah selanjutnya, beliau membuat kebijakan menghimpun Al-Quran. Ketika umat Islam kehilangan 70 orang hufaz yang gugur dalam perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab, Umar bin Khattab merasa khawatir umat Islam akan kehilangan Al-Quran. Lalu beliau mengusulkan untuk membukukan Al-Quran agar tetap terjaga dan tidak hilang. Yang kedua, ada bidang pendidikan.
Pola pendidikan pada masa Abu Bakar masih seperti pada masa Nabi Muhammad SAW. Dari segi materi, pendidikan terdiri dari tauhid, akhlak, ibadah, dan kesehatan. Saat itu, lembaga belajar membaca dan menulis disebut kutab. Lembaga pendidikan ini dijadikan sebagai benteng pertahanan rohani, tempat pertemuan, lembaga pendidikan Islam, dan tempat sholat berjamaah dan membaca Al-Quran. Yang ketiga, bidang politik kenegaraan. Untuk menjalankan tugas pemerintahan di Madinah, ia mengangkat Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Sabit sebagai kitab atau sekretaris, dan Abu Ubaidah sebagai bendahara Baitul Mal. Adapun urusan pemerintahan di luar Madinah, Abu Bakar membagi wilayah kekuasaan hukum negara Madinah menjadi beberapa provinsi, dan di setiap provinsi ia menegaskan seorang wali atau amir atau juga disebut dengan gubernur. Para amir ini bertugas memimpin eksekutif sekaligus pemimpin agama, seperti menjadi imam sholat, memberi fatwa atau mufti. Yang keempat, bidang ekonomi. Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Abu Bakar melaksanakan kebijakan ekonomi sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Ia memperhatikan akurasi penghitungan zakat. Hasil penghitungan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal dan langsung didistribusikan kepada kaum muslimin. Pendapatan tersebut dikelola Baitul Mal dan menggaji para pegawai serta orang yang berhak menerimanya. Yang kelima, bidang militer. Pasukan ini disebarkan untuk memelihara stabilitas baik di dalam maupun di luar negeri. Kebijakan militer masa Abu Bakar ada dua sebagai berikut. Yang pertama, ada kebijakan internal. Abu Bakar mengutus 11 panglima perang beserta pasukan kaum muslimin untuk memerangi orang murtad dan nabi palsu. Ke-11 pasukan tersebut berhasil dalam misinya, menumpas kaum murtad dan nabi palsu. Mereka pulang dengan membawa kemenangan gemilang. Bersamaan dengan kemenangan pasukan Islam dalam pertempuran Riddah dan Yamamah, Usamah kembali dari ekspedisi dengan memperoleh kemenangan dari Syria. Yang kedua, ada kebijakan eksternal. Kebijakan militer Abu Bakar yang bersifat eksternal antara lain mengirim pasukan untuk berperang dengan pasukan Romawi dan Persia. Waktu itu pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 18.000, sedangkan pasukan Romawi berjumlah 240.000. Menghadapi jumlah yang demikian besar, pasukan kaum muslimin mengalami kesulitan. Pertempuran dahsyat akhirnya terjadi di tepi sungai Yarmouk. Dengan alasan itu, perang tersebut dinamakan dengan Yarmouk. Pertempuran ini akhirnya dimenangkan pasukan kaum muslimin sewaktu perang sedang berkecamuk dengan sengit. Datang berita duka cita tentang wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Yang keenam, ada bidang yudikatif. Fungsi kehakiman masa pemerintahan Abu Bakar dilaksanakan Umar bin Khattab. Selama pemerintah, beliau tidak ditemukan suatu permasalahan yang berarti untuk dipecahkan. Hal itu karena kemampuan dan sifat Umar sebagai hakim yang alim, adil, cerdas, dan tegas. Khalifah yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Mengenal Umar bin Khattab lahir di Mekah tahun 584 Masehi. Ayahnya bernama Khattab bin Naufal al-Shinah al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hashim. Garis keturunan Rasulullah SAW, dan Umar bertemu pada Ka'ad dan Lu'ay. Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah tahun 634 Masehi, ketika pasukan muslimin bergerak menaklukkan Syam, Abu Bakar jatuh sakit. Sewaktu merasa sakitnya semakin parah dan tidak ada harapan untuk sembuh, beliau berpikir untuk menunjuk seseorang pengganti dan meneruskan perjuangan menjadi khalifah. Pilihannya jatuh kepada Umar bin Khattab. Sebelum menentukan orang yang akan menjadi pengganti, Abu Bakar meminta penilaian dari beberapa sahabat. Mengenai Umar, ia bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudair al-Ansyari, Sa'id bin Zaid, dan beberapa sahabat lain dan kalangan Muhajirin dan Ansar.
Substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab. Pertama, bidang agama. Umar bin Khattab menetap perhitungan tahun baru Hijriah yang dimulai dari hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah 16 Juli 622 Masehi. Kalender Hijriah ditetapkan dengan dimulai saat Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Hal itu disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Hijrah juga menandai dua periode dakwah Islam, yakni periode Mekah dan periode Madinah. Selain itu, Umar menetapkan lambang bulan sabit sebagai lambang negara. Yang kedua, bidang politik kenegaraan. Secara umum, Umar bin Khattab melanjutkan kebijakan Abu Bakar dengan menata sistem administrasi pemerintahan negara. Dalam bidang struktur negara, Umar mengangkat beberapa dewan sebagai berikut. Yang pertama, Dewan Hakim. Yang kedua, Dewan Permusyawaratan. Yang ketiga, Dewan Kehormatan. Yang keempat, Dewan Perangkat. Untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, Umar membentuk beberapa lembaga, yaitu Departemen Pajak atau Dewan Al-Kharas. Yang kedua, Departemen Pekerjaan Umum atau Nazar Al-Mafian. Yang ketiga, Departemen Keuangan dan Ekonomi atau Baitul Mal. Yang keempat, Lembaga Kepolisian atau Dewan Al-Adas. Yang kelima, Lembaga Militer atau Dewan Al-Jum. Yang ketiga, bidang sosial. Umar bin Khattab memberikan perhatian secara perlindungan terhadap al-Zimah. Mereka penduduk yang memeluk agama selain Islam yang berdiam di wilayah kekuasaan Islam. Umar juga memperhatikan keadaan sekitar seperti kaum miskin dan rakyat. Mereka mendapat bantuan maupun bantuan langsung dari khalifah. Yang keempat, bidang ekonomi. Umar bin Khattab mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu sebagai berikut. Yang pertama, Departemen Pelayanan Militer. Yang kedua, Departemen Kehakiman dan Eksekutif. Yang ketiga, Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam. Yang keempat, Departemen Jaminan Sosial. Yang kelima, bidang hukum. Dalam bidang hukum atau qada, Umar bin Khattab menyusun sebuah risalah. Risalah tersebut masyhur dengan sebutan Dastur Umar atau Risalatul Qada. Risalah ini berisi pedoman dalam peradilan. Sampai saat ini, risalah Umar masih dipakai dan berlaku di banyak negara muslim. Yang keenam, bidang militer. Berikut 5 kebijakan Umar bin Khattab. Yang pertama, membuat pangkalan militer. Yang kedua, membentuk laporan harian pasukan. Yang ketiga, pergantian pasukan secara berkala. Yang keempat, sistem upah bagi pasukan militer. Yang kelima, kewajiban wajib militer. Khalifah ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Taif tahun 474 Masehi dan berasal dari Bani Umayyah. Ibunya bernama Arwa binti Quraisy. Gadis keturunannya dengan Nabi Muhammad SAW bertemu pada Abu Manaf bin Qusay. Utsman dikenal sebagai saudagar kaya raya, dermawan dan berakhlak terpuji. Beliau mencurahkan harta benda untuk kepentingan perjuangan dakwah Islam. Utsman bin Affan dinikahkan dengan 2 orang putri Rasulullah SAW, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum, sehingga beliau dijuluki dengan Dzun-Nurain, yang berarti pemilik dua cahaya. Utsman wafat sebagai syuhada bulan Zulhijjah tahun 35 Hijriah pada usia 80 tahun. Saat itu para pemberontak mengepung rumahnya selama 40 hari. Meski mempunyai kekuatan untuk menyingkirkan pemberontak, Utsman berprinsip untuk tidak menumpahkan darah umat Islam. Akhirnya para pemberontak itu berhasil menyerang Utsman saat sedang membaca Al-Quran hingga beliau syahid. Bahkan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Utsman diangkat menjadi khalifah atas penunjukan tidak langsung, yaitu melewati badan syura yang dibentuk Umar menjelang wafat. Sebelum wafat, Umar bin Khattab berwasiat dan menunjuk tim terdiri atas 6 orang sahabat tertentu untuk menjadikannya sebagai khalifah. Tetapi Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah mengundurkan diri hingga hanya Utsman bin Ali. Musyawarah menunjukkan suara seimbang antara yang memilih Ali dan Utsman. Karena Utsman lebih tua, Abdurrahman menetapkan Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar. Diangkatlah Utsman yang berumur 70 tahun menjadi khalifah ketiga dan tertua. Peristiwa ini terjadi bulan Muharram 23 Hijriah. Utsman menjadi khalifah kurang lebih selama 12 tahun. Dalam menjalankan tugas kepemimpinan, Utsman bin Affan banyak menghadapi masalah politik yang gawat. 6 tahun terakhir masa pemerintahan banyak terjadi kekacauan. Berikut beberapa kesulitan yang dihadapi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan.
A. Perbedaan qiraat antar daerah. B. Utsman mendapat fitnah dari kaum munafik. C. Utsman dinilai telah mengasingkan Abu Dzar. D. Utsman dituduh melakukan bid'ah. E. Berbagai macam fitnah berusaha dilontarkan Abdullah bin Sabar. Substansi dan strategi dakwah Utsman bin Affan. Yang pertama, bidang agama, kebijakan tentang tadwinul Quran atau kodifikasi Al-Quran. Alasan kodifikasi Al-Quran masa Utsman karena adanya perbedaan dialek dalam pembacaan Al-Quran. Karena pemeluk agama Islam bukan dan bangsa Arab saja, tetapi banyak bangsa Ajam atau non-Arab yang memeluk Islam, seperti bangsa Persia, Mesir, dan Armenia. Utsman membentuk sebuah panitia penyusun Al-Quran. Yang pertama, Zaid bin Sabit sebagai ketua panitia. Yang kedua, Abdullah bin Zubair sebagai anggota, dan Abdurrahman bin Haris sebagai anggota. Panitia ini membukukan dan menggandakan Al-Quran sebanyak 5 buah. 4 diantaranya dikirim ke Makkah, Syria, Basrah, dan Kufah. Adapun yang 1 buah ditinggal di Madinah, yang disebut Mushaf Utsmani atau Mushaf Al-Utsmani. Utsman khalifah pertama yang melakukan perluasan Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Yang kedua, bidang politik kenegaraan. Masa awal dan pemerintahan, Utsman hanya meneruskan kebijakan khalifah sebelumnya. Pesan Umar bin Khattab yang dipenuhi Utsman bin Affan diantaranya tidak mengganti atau memindahkan para gubernur atau amir sebelum masa setahun dari pemerintahan Utsman bin Affan. Tahun berikutnya, Utsman bin Affan mengganti atau memutasikan pejabat-pejabat bawahannya. Pada masa Utsman bin Affan, kekuasaan legislatif dipegang Dewan Penasihat atau Majelis Syura. Majelis ini tempat khalifah bermusyawarah atau meminta nasihat para sahabat terkemuka. Masalah yang dibicarakan di Majelis Syura di luar ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis, seperti masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya. Adapun perkembangan pembangunan masa Utsman meliputi yang pertama daerah pemukiman, kedua jembatan, ketiga jalan raya, keempat masjid, kelima wisma tamu, dan keenam pembangunan kota baru. Yang ketiga di bidang militer. Kebijakan yang diambil Utsman bin Affan dalam bidang militer adalah membentuk angkatan laut. Angkatan laut dirasakan sangat perlu dibentuk mengingat wilayah kekuasaan Islam masa itu telah mencapai Afrika, Asia Tengah, dan Laut Tengah. Wilayah tersebut banyak dikelilingi lautan. Khalifah yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mengenal Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib saudara sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasabnya bertemu pada kakek mereka, Abdul Muthalib. Ali lahir di Makkah tahun 603 Masehi. Ali tumbuh sebagai anak yang berbudi pekerti luhur, cerdik, pemberani, pintar dalam berbicara, dan berpengetahuan luas. 2 tahun setelah masa hijrah, Nabi Muhammad SAW menikahkan Ali dengan putri kesayangannya, Fatimah Az-Zahra. Ali dan Fatimah dikaruniai 2 anak bernama Hasan dan Husain. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Peristiwa pembunuhan terhadap Utsman bin Affan mengakibatkan kegentingan di seluruh wilayah kekuasaan Islam yang saat itu membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontakan yang menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan selain Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Saat itu Ali berusaha menolak. Alasannya para pemuka kaum muslimin tidak tampak memberi dukungan. Karena desakan kaum muslimin semakin kuat, akhirnya Ali menerima baiat mereka. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib banyak terjadi kekacauan yang mengganggu kestabilan pemerintahan. Ali bin Abi Thalib wafat karena diserang Abdurrahman bin Muljam saat mengimami sholat subuh di Masjid Kufah 21 Ramadan 40 Hijriah. Substansi dan strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Keadaan mulai berubah sejak periode Utsman bin Affan. Mereka mulai terpengaruh duniawi. Berikut beberapa kebijakan Ali dalam menanggulangi masalah tersebut. Pertama, tanah atau pemberian Utsman bin Affan kepada siapa saja tanpa alasan yang benar atau tidak sah ditarik kembali dan menjadi milik Baitul Mal sebagai kekayaan negara. Kedua, wali atau amir atau gubernur, penguasa wilayah yang diangkat Utsman diganti dengan orang baru. Ketiga, Ali memerintahkan Abu Aswad ad-Dawali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu yang membahas tata bahasa Arab atau nahwu.
Keempat, melakukan pembangunan yang mendapat perhatian khusus dari Ali bin Abi Thalib, antara lain pembangunan Kufah. Kelima, berusaha untuk mengembalikan persatuan dan kesatuan umat Islam. Ketujuh, mengatur tata pemerintahan untuk mengembalikan kepentingan umat, seperti memberikan kepada kaum muslimin tunjangan yang diambil dari Baitul Mal sebagaimana yang telah dilakukan Abu Bakar dan Umar. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.